Salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam beberapa menit ke depan, saya ingin menghadirkan cuplikan-cuplikan video terkait kunjungan Bapak Haji Ganjar Pranowo ke Papua. Keseruannya seperti apa dan bagaimana penyambutan atau respons dari orang-orang Papua ketika Ganjar Pranowo ini hadir di tengah-tengah mereka? Mari kita simak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bersyukur karena hari ini Bapak calon presiden bisa ada bersama-sama dengan kami. Berarti kami suku besar Imeko yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten, inilah calon presiden kami dan inilah presiden kami. Dan kami siapkan bahwa Bapak yang akan merubah, Bapak yang akan merubah suku besar Imeko yang ada di Kota dan Kabupaten Sorong. Ini pesan moral. Terima kasih sudah dituliskan semuanya. Baik, saya terima dengan baik, Pak. Mudah-mudahan amanah ini bisa seperti ini. Ini kalau perbaikan rumah seperti ini kira-kira butuh biaya berapa? Ini di tukang kayu. Oh, di tukang kayu. Oke, nanti coba kita komunikasikan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ini. Kalau bisa, gendong Pak. Ya, namanya siapa? Epo. Epo, sudah sekolah kan? Sudah TK. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Oke, namanya siapa? Inaya. Inaya. Inaya, bagus sekali namanya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Kos. Ya. Saya dan Pak Ganjar menuju ke Mansinam. Dukungan masyarakat luar biasa. Ada penjemputan yang begitu meriah. Halo, terima kasih Pak Ganjar. Sapa Sorong dulu. Halo Sorong. Ya, sebentar lagi kamu tiba ya. Sebentar lagi kami tiba Sorong. Ya, dadah. Itu kan jujur setia dengan bekerja dengan hati, memimpin dengan dari Pulau Frederick Hendrik di Merauke sampai ke suku Amupen yang Kumoro di Tembagapura, kami di Teluk Saiberi. Ini pula yang punya sejarah yang sangat panjang ternyata. Jadi para tetua menyampaikan kepada saya, inilah para penginjil pertama kali datang. Dan disinilah pulau yang penuh bersejarah. Dan semua menyarankan, Ganjar, apakah Bapak berkenan ke Pulau Mansina? Oh, di mana itu? Di Manokwari. Saya akan datang yang pertama. Dan kemudian saya disambut dengan sangat luar biasa. Dan ternyata mengharukan betul sambutan masyarakat yang sangat hangat dan
inilah yang membuat rasanya kita ingin selalu kembali ke tanah ini dengan segala hal-hal yang kemudian tadi diceritakan pada saya. Ya. Dari enam provinsi ini Papua Barat yang pertama dikunjungi ini. Ya, tentu saja. Dan ini bukan kunjungan yang pertama karena waktu mendesain berapa provinsi yang ada Papua atau DOB, saya salah satu yang ikut mendesain itu. Dulu desainnya 5, sekarang malah sudah ada 6. Jadi mudah-mudahan ini sangat baik untuk masyarakat Papua agar bisa tumbuh berkembang lebih cepat untuk membangun, dan pusat pun harus membantu. Sudah mengingatkan saya bagaimana kondisi masyarakat dan membutuhkan perhatian. Insya Allah saya tidak akan melupakan itu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Izinkan saya untuk melihat beberapa bangunan yang ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bukan pemerintah. Tapi insya Allah Pak, insya Allah. Kalau Allah mau kasih petunjuk, kalau Tuhan mau kasih jalan, selalu saja ada orang baik yang ingin menolong. Amin. Ada banyak saudara-saudara kita yang rezekinya lebih dibanding kita. Amin. Mereka sebenarnya keinginan besar untuk bisa hadir dan membantu. Siapa saudara sebangsa dan setanah air ini perlu kita bantu. Apakah itu rumah tidak layak huni seperti yang saya saksikan? Apakah itu MCK yang bersih? Oke guys, itulah keseruan-keseruan saat kunjungan Ganjar Pranowo ke Papua. Kita melihat ternyata penyambutan orang-orang Papua ketika Ganjar Pranowo berada di tengah-tengah mereka ini sungguh sangat luar biasa. Di mana Ganjar Pranowo kita bisa saksikan bersama dengan begitu antusiasnya, dengan begitu riang gembiranya bersama masyarakat. Mereka ngobrol bersama, bercerita bersama. Bahkan kita lihat tadi mereka berkunjung ke suatu pulau, ke sebuah pulau yang tentunya pulau itu katanya sangat bersejarah bagi orang-orang Papua. Saya berharap bahwa kehadiran Ganjar Pranowo di tengah masyarakat Papua, di tengah masyarakat Sorong ini bisa membawakan dampak positif, dan juga di pemilu 2024 nanti orang-orang Sorong bisa sepenuhnya mendukung Ganjar Pranowo agar di pemilu 2024 nanti Ganjar Pranowo bisa menang, bisa terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kembali lagi dalam beberapa menit ke depan saya ingin menghadirkan cuplikan-cuplikan video terkait tanggapan dari netizen, alasan dari netizen kenapa mereka harus memilih untuk mendukung Bapak Haji Ganjar Pranowo. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama mendengar alasan-alasan dari netizen tersebut. Selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Mak Erot. Nggak bener ini, emas-emas, akang-akang, emak-emak, ibu-ibu, adik-adik sekalian. Tuduhan kalian itu salah besar. Saya bukan orang bayaran, ya. Dengerin apa yang akan saya bilang, yang akan saya omongin, dengerin ya. Saya mendukung Ganjar karena saya tahu Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD adalah orang-orang yang berkualitas nomor 1, ya. Dengar tuh. Saya mendukung Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD tanpa catatan, tanpa syarat, tanpa bayaran. Enggak seperti Ono tuh, si Abu Janda, ya, katanya kalau mau masuk ini
bayarannya sekian melalui ini. Saya mah enggak ada gitu-gituan. Itu namanya korupsi, ya, nggak baik itu. Makanya kita harus belajar membersihkan diri sendiri, ya, sebelum kita ngajak-ngajak orang lain. Tuduhan kalian salah kalau saya orang bayaran, karena saya masih kerja sendiri, ya, cari duit sendiri, cari makan sendiri, apa-apa sendiri. Ya, oke, paham? Saya bukan orang bayaran. Saya mendukung Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, bahwa saya percaya dan yakin Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD adalah orang-orang yang berkualitas tinggi, orang-orang berkualitas nomor 1. Tidak usah diragukan lagi kejujuran mereka. Ya, ingat ya, tanpa melanggar konstitusi, tanpa menggunakan politik identitas, Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, saya yakin beliau akan dilantik menjadi RI 1 2024. Oke, ingat ya, jangan nuduh-nuduh orang kalau nggak mau dituduh. Oke, lagian saya juga nggak salah nyebut, ya, nama-nama paslon itu kan benar. Nomor 1 Anies Baswedan, Muhaimin. Nomor 2 Prabowo dengan Gibran. Nomor 3 Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Ya, jadi saya pilih nomor 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Oke, ingat ya, kalau ingin mendukung seseorang, dukung dengan ikhlas, tanpa catatan, tanpa syarat, dan tanpa bayaran apapun. Oke, salam waras dari Maerot. Semoga gede pemikirannya, jangan digedein bohongnya, jangan digedein fitnahnya. Oh iya, saya lupa, untuk pendukung Pak Anies, siapa tuh, Roy Suryo dengan Dokter Tipah, Dokter Gizi, ya, Dokter Gizi sekarang ini sudah menyalahgunakan kedokterannya, bukan memberikan gizi-gizi kepada orang lain, tapi memberikan fitnah kepada orang lain. Menuduh Gibran tidak mempunyai ijazahnya palsu, ya, itu sudah fitnah. Tolong Pak Anies Baswedan, tertibkan pendukung Anda yang katanya mengaku semuanya orang pinter-pinter, orang persekolahan katanya gitu, ya, tapi kerjaannya fitnah terus, ya. Ijazah Pak Jokowi difitnah, ijazah Mas Gibran difitnah. Saya rasa orang-orang KPU juga orang-orang yang cerdas dan pinter, dan pemikirannya sangat waras. Tidak mungkin mereka akan ditipu, ya. Walaupun ada pelanggaran konstitusi, tapi ya sudahlah, itu sudah keputusan konstitusi. Kita rakyat ini hanya bisa menerimanya saja. Maka daripada itu, kalau kita ingin menegakkan keadilan, insya Allah Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD bisa. Oke, ingat ya, tanpa syarat, tanpa catatan, tanpa bayaran, dukunglah Ganjar dengan ikhlas. Oke, salam 3 jari, jangan lupa coblos nomor 3. Tah gitu pesen Maerot. Oke, dang ding dung ding dang ding dung ding dang ding dung. Walau aku sangat mengagumi Pak Jokowi, tapi 2024 aku pilih Ganjar karena yang nyalon bukan Jokowi tapi Gibran. Ini pemikiran yang sangat-sangat bagus. Ya, harus diedukasikan ke rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote. Betul. Periode Pak Jokowi akan segera berakhir, dan ke depan kita harus memilih pemimpin yang bisa melanjutkan pembangunan Pak Jokowi tanpa cawe-cawe Pak Jokowi lagi di situ. Dan pilihannya pasti yang terbaik adalah Ganjar Mahfud. Kenapa? Karena Pak Ganjar sudah berpengalaman baik di legislatif maupun di eksekutif. Sementara Pak Mahfud sudah pernah ada di yudikatif dan eksekutif. Jadi pengalaman kedua tokoh ini sudah sangat mumpuni untuk menjalankan atau melanjutkan pembangunan yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi dengan baik. Ya.
kenapa saya tidak memilih atau tidak merekomendasikan Prabowo Gibran, walaupun taruh katalah telunjuknya Jokowi ada di situ. Ya karena kondisinya tidak bagus. Pak Prabowo sendiri selain usianya memang sudah cukup tua, walaupun itu bukan alasan utama ya, bahwasannya Pak Prabowo juga perjalanan politiknya tidak fine-fine aja. Lalu yang kedua, Gibran pengalaman di dunia politik dalam tanda kutip bisa dibilang instan banget ya. Dia 2 tahun memimpin Solo dan setelah itu langsung jadi cawapres gitu. Kalau nggak instan apalagi namanya. Jadi ya untuk sebuah keberlangsungan sebuah bangsa, saya pilih yang sudah berpengalaman, bersih dari korupsi, dan saya yakin amanah. Itu adalah Pak Ganjar Mahfud. 1 putaran teman-teman, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Merdeka. Teman-teman Palangkaraya, Kalimantan Tengah, perkenalkan, nama saya Patria Ginting, selaku Sekjen DPP Banteng Muda Indonesia, sekaligus juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena teman-teman di Palangkaraya sudah berkumpul untuk melakukan diskusi kenapa memilih Ganjar. Kalau saya pribadi, saya memilih Ganjar karena mereka lengkap pengalaman dan juga tulus dalam bertujuan. Kita lihat track record Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah ada di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pengalaman kedua-duanya kalau dijumlahkan itu 40 tahun pengalaman hidup mereka berbakti untuk negara dan untuk rakyat. Dan saya harap dari diskusi ini makin bisa digali lagi kenapa generasi milenial dan Gen Z perlu memilih Ganjar. Ini bukan tentang Ganjar Mahfud saja sebenarnya. Ini adalah tentang masa depan Indonesia. Indonesia yang unggul dan yang rakyatnya sejahtera. Nanti kepada teman-teman Banteng Muda Indonesia Kalimantan Tengah, saya harap hasil dari diskusi hari ini di sana bisa dikirimkan secara pribadi ke saya agar saya bisa mengajukan narasi-narasi yang muncul, gagasan-gagasan yang muncul dari teman-teman generasi milenial dan generasi Z di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya ajukan dan saya paparkan juga kepada tim pemenangan Ganjar Mahfud di Jakarta. Sekali lagi, selamat berdiskusi dan ayo kita sama-sama bangun Indonesia menjadi Indonesia yang unggul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Golan. Ini beneran degawean. Kenapa kita pengen kualitas kita baik, Bapak Ibu? Untuk rakyat jangan dikorupsi, titik. Apakah untuk yang lain harus dikorupsi? Boleh Pak? Tidak. Ini pemerintahan bersih. Saya ngobrol sama Pak Mahfud. Satu nilai yang sama dari kami berdua adalah hukum harus pasti, harus tegak, sikat korupsi. Kebetulan kami berdua ini dari keluarga yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Bapak saya, mohon maaf, pejabat tinggi, maaf, ketua RP. Bapak saya itu pensiun polisi, pangkatnya waktu itu masih pangkat kayak TNI, Letnan 1. Ya, di Tawangmangu, di Karanganyar sana, pensiun di Purworejo. Pensiun, susah. Begitu mau pensiun itu bukan istirahat, membuat usaha. Dodolan bensin, eceran. Saya jalan bensin eceran dulu. Bagaimana kita survive, kita bisa bertahan untuk bisa sekolah. Pak Mahfud ternyata sama, orang tuanya juga bukan pejabat. Maka jangan ajak saya menderita. Wis biasa. Pak Ganjar ini mbok dahare sing kathah topak ben rada lemu sithik. Wis kebacut saka dhisik kurang gizi. Apa yang mau saya katakan Bapak Ibu? Pemimpin itu memang harus siap menderita. Kalau enggak jangan. Pemimpin njaluk dilayani terus. Pemimpin itu harus melayani, bukan dilayani. Kalau kamu mengambil pilihan itu, kamu harus siap itu. Dan ini amanah yang berat. Berat Bapak Ibu. Ini anggaran. Simpel mekanismenya, mudah pelaporannya, dan bisa melakukan otomatis restitusi seperti soal pajak ini. Contoh,
Yang kedua, sikat KKN. Kolusi, nepotisme, hajar bleh. Kira-kira gitu. Edukasi anti korupsi, kolusi, nepotisme sejak dini, dan pemerintahannya menggunakan digital. Saya tanya-tanya teman saya waktu kita mentransformasikan pemerintahan digital, ternyata bisa menghemat 2,4 triliun. Gede ya. Akhirnya dari situlah kita bisa alokasikan pendapatannya PNS naik, orang perlu setor. Kalau mau naik jabatan nggak ada jual beli, kamu tinggal tes saja. Enak toh. Tapi tugasmu satu, layani masyarakat dengan baik atau kamu tak ganti. Salam 3 jari Ganjar, simbol perlawanan. Kalian ingat scene ini? Di film Hunger Games, salam 3 jari ini merupakan simbol perjuangan masyarakat tertindas terhadap pemerintah yang otoriter. Terinspirasi dari film Hunger Games, salam ini juga menjadi simbol perlawanan rakyat di negara Myanmar dan Thailand. Nah, kalau ini salam demokrasi ala Pak Ganjar. Demokrasi, kalau beda jangan sensi. Salam 3 jari, nomor 3 pilihan hati. Salam 3 jari, nomor 3 pemimpin sejati. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Sehat selalu ya. Melalui video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mengapa sih saya harus mendukung Ganjar, tidak mendukung Prabowo atau mendukung Anies? Kalau jawabannya itu guys, banyak. Jawabannya banyak atas pertanyaan itu. Beda lagi kalau saya itu ditanya, mengapa sih kamu mendukung Prabowo? Mengapa sih kamu mendukung Anies? Itu mungkin saya agak kesulitan untuk mencari jawabannya. Hal sederhana yang membuat saya mengapa mendukung Ganjar itu sebenarnya sangat sederhana. Pertama yaitu beliau tidak pernah terafiliasi oleh kaum intoleran. Itu yang pertama kali alasan saya. Yang kedua, track record beliau ketika memimpin Jawa Tengah itu sangat bagus. Beliau sangat bersih, jujur, ya, berintegritas, stunting menurun, kemiskinan menurun, program-program beliau juga semuanya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, banyak sekali. Beliau juga taat konstitusi. Oh iya, sekarang ini kan lagi heboh ya tentang konstitusi yang dilanggar, ya kan? Kayak pasangan sebelah, tahu kan siapa? Jadi gini, ibaratnya begini, pemain bola sebelum main sudah melakukan pelanggaran. Nah, pas ketika main mereka menang, seandainya seperti itu. Apakah penonton akan bersorak untuk mereka? Apakah mereka menikmati itu? Menikmati kemenangan dengan cara-cara yang kotor? Mengangkangi konstitusi? Memperkosa demokrasi? Kita sebagai rakyat yang cerdas harus bisa melihat itu guys. Jangan kita melihat ketidakbenaran itu menjadi nutrisi kemunafikan kita. Jadi
saya mendukung Pak Ganjar itu bukan karena sosoknya, tapi beliau menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai luhur bangsa kita. Itulah guys, kenapa saya itu sangat getol sekali untuk mendukung Pak Ganjar supaya bisa menjadi presiden. Saya takut, saking saya cintanya sama negeri ini, saya takut negara ini dipimpin oleh orang yang tidak benar, orang yang salah. Jangan sampai suara kalian itu mempertaruhkan negara ini diserahkan kepada orang yang salah. Begitu. Jangan sampai. Pemilu itu bukan hanya untuk memilih pemimpin, tapi mencegah yang salah ini berkuasa, begitu. Mencegah yang buruk berkuasa, gitu. Kalau orang jahat berkuasa itu di dalam otaknya hanya ada kepentingan, tidak akan memikirkan rakyat. Percayalah di situ, guys. Salam waras. Oke pemirsa Sainai TV, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Tentunya setiap pribadi, setiap insan punya alasan tersendiri mengapa mereka mendukung dan mengapa mereka memilih Ganjar Pranowo di pemilu 2024 nanti. Alasan-alasan dari mereka ini tentunya masuk di akal karena dari perspektif mereka sendiri, tanpa ada paksaan ataupun dorongan dari siapapun, tetapi pilihan mereka datang dari lubuk hati mereka sendiri, datang dari hati nurani mereka sendiri untuk mendukung Bapak Haji Ganjar Pranowo bersama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tentu kita semua berharap agar di pemilu 2024 nanti kita bisa memilih sosok pemimpin, bisa milih pribadi atau figur yang tepat untuk mengayomi bangsa ini. Harapan dan doa kita ini tentu selalu kita suarakan, tentu selalu kita kampanyekan dan selalu kita sosialisasikan. Para relawan Ganjar dan para pendukung Ganjar pastinya berharap agar di pemilu 2024 nanti Ganjar Pranowo bersama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD harus menang 1 kali putaran. Dengan demikian, jika harapan ini bisa terwujud, jika ini bisa menjadi kenyataan, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati saya mengajak pemirsa sekalian, para pendukung Ganjar Pranowo, para relawan Ganjar Pranowo di mana saja kalian berada, mari kita bergandeng tangan bersama-sama, kita menyuarakan Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Jangan pernah berhenti untuk mensosialisasikan mereka, untuk mengkampanyekan mereka lewat media-media sosial maupun dengan cara-cara offline. Saya yakin jika kita semua bisa lakukan ini, maka di pemilu 2024 nanti Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD pasti bisa menang. Ingat satu hal yang selalu saya sampaikan ke hadapan pemirsa sekalian, bahwa dalam mensosialisasikan atau mengkampanyekan Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, jangan pernah menyebarkan berita bohong atau hoax. Sekali lagi, jangan pernah menyebarkan berita bohong atau hoax. Kita harus patut menghormati dan menghargai ketika calon pemimpin kita adalah orang-orang baik, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang punya rekam jejaknya baik, maka sudah selayak dan sepantasnya kita sebagai para pendukungnya, kita sebagai para relawannya, kita harus berjuang dengan cara-cara yang baik. Di samping itu, saya juga mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Mbak Ero tadi, bahwa ketika dia bersuara tentang Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, banyak yang mengira, banyak yang menuduh bahwa beliau ini adalah buzzer. Hal serupa tidak saja dialami oleh Mbak Ero. Saya secara pribadi pun demikian. Seringkali saya diintimidasi, seringkali saya dikata-katain, di komentar, dicaci maki dan lain sebagainya, bahwa ketika saya bersuara tentang Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, banyak yang mengatakan bahwa saya adalah buzzer, saya sudah terima pembayaran dari timnya Ganjar maupun Mahfud MD. Tetapi fakta yang sesungguhnya bahwa saya bersuara untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD itu secara sukarela, tanpa ada bayaran dari siapapun. Saya bersuara karena saya melihat Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang-orang yang
berkualitas, orang-orang yang berintelek, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang rekam jejaknya baik, orang-orang yang saat ini berada di jalan yang benar. Itulah alasan saya kenapa saya selalu menyuarakan dan mengkampanyekan Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Mari kita gunakan logika akal sehat kita gunakan hati nurani kita, agar di pemilu 2024 nanti kita bisa memilih pemimpin yang tepat dan layak. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah. Salam 3 jari.